Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Raditya Nasution dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, identitas nasional dan demokrasi Indonesia. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kenapa Ibu Kota Indonesia pindah ke IKN. Dalam kesempatan ini saya akan mengobrol hal ini mungkin untuk sering kita dengar belakangan ini, yaitu soal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tapi tenang, kita nggak cuma bahas bangunan dan jalan tol aja, karena topik ini juga menyambung banget sama identitas kita sebagai bangsa dan gimana demokrasi Indonesia di jalan. Yuk kita bahas bareng. Jakarta itu udah kayak rumah yang terlalu penuh, macet, banjir, polusi, jumlah penduduk yang padat banget. Semua itu bikin beban Jakarta makin berat. Nah, pemerintah akhirnya memutusin buat pindahin ibu kota negara ke tempat yang baru, lebih segar, yaitu di Kalimantan Timur. Tapi ini bukan sekedar soal pindah kantor presiden dan gedung pemerintahan aja. Ini tentang pemerataan. Selama ini pembangunan banyak fokus di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Padahal Indonesia itu luas banget. Pindahnya ibu kota ke Kalimantan adalah upaya untuk menyebarkan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, dan layanan publik ke wilayah lain. Gimana perkembangannya sekarang? Sekarang IKN sudah masuk tahap pembangunan yang cukup pesat. Jalan-jalan utama, rumah pekerjaan, kantor pemerintahan, dan infrastruktur dasar mulai dibangun. Pemerintah menargetkan beberapa kantor sudah bisa digunakan secara bertahap. Mulai 2004 hingga 2025 ini, bahkan istana presiden di IKN sudah mulai dikerjakan. Uniknya, kota ini dirancang sebagai smart forest city. Jadi meski kota modern, kita tetap menyatu dengan alam, banyak ruang hijau, pakai energi bersih, dan infrastrukturnya digital banget. Bayangin aja kotanya canggih, tapi tetap ramah lingkungan. Apa hubungannya dengan identitas nasional? Identitas nasional itu kan soal siapa kita sebagai negara. Nilai-nilai kayak Pancasila, gotong royong, keberagaman budaya, dan semangat persatuan. Nah, IKN bisa jadi simbol dari semua itu. Dulu kita sering mikir kalau pusat negara itu Jakarta, seolah-olah Indonesia itu cuma di sekitar situ saja. Dengan IKN dibangun di Kalimantan, kita diajak untuk melihat Indonesia secara utuh. Bahwa dari Aceh sampai Papua, semua punya peran penting. Ini bentuk nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. IKN juga mencerminkan bahwa negara ini memiliki bersama, bukan cuma milik satu daerah. Semua suku, budaya, dan agama bisa punya tempat di ibu kota baru ini. Jadi IKN itu semacam simbol bahwa kita semua satu dalam keberagaman. Terus demokrasinya di mana? Nah, bagian ini menarik banget. Demokrasi bukanlah cuma soal nyoblos pas pemilu. Demokrasi itu juga soal keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, termasuk pembangunan IKN ini. Pemerintah mulai melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat lokal, akademisi, dan bahkan komunitas adat. Harapannya pembangunan ini gak cuma dari atas, tapi juga dengerin suara di bawah. Tapi tentu kita juga harus kritis. Demokratis itu hidup kalau rakyat itu terlihat aktif, bukan cuma jadi penonton. Apakah masyarakat sekitar IKN benar-benar dilibatkan? Apakah pembangunan ini menguntungkan rakyat atau hanya segelintir elit? Pernyataan-pernyataan kayak gini penting buat kita renungkan dan kawal bareng-bareng. Oke? Menurut saya IKN itu tentang harapan. Akhir kata IKN itu bukan cuma proyek fiksi bangun kota baru. Ini adalah langkah besar bangsa kita untuk memperbaiki masa depan. Masa depan yang lebih adil dan lebih merata, dan lebih mencerminkan siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita nggak bisa cuek. Justru kita punya peran penting untuk terus mengawal proses ini, memastikan bahwa IKN benar-benar sejalan dengan nilai Pancasila dan demokrasi. Kalau kita semua ikut terlibat, bukan gak mungkin IKN bisa jadi simbol baru kebangkitan Indonesia. Bukan cuma itu, ibu kota di atas peta, tapi pusat harapan untuk Indonesia lebih baik. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai
melalui materi ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.